Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait biogeokimia. Yang pertama, apa itu biogeokimia? Biogeokimia adalah pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dan tak hidup. Lalu, apa fungsinya? Fungsinya untuk mempertahankan kuantitas dari suatu senyawa atau zat agar tetap sama, atau setidaknya tidak berkurang secara spontan. Pendauran biogeokimia juga membantu senyawa atau zat kimia di bumi dapat kembali dalam siklus yang terus-menerus. Berikutnya ada jenis-jenis daur biogeokimia. Pertama, ada daur air, lalu daur karbon, daur nitrogen, dan daur fosfor. Daur air merupakan air pada atmosfer berada dalam bentuk uap, dan uap itu berasal dari daratan dan lautan karena panasnya matahari. Lalu ada daur karbon, di mana proses timbal balik, fotosintesis, dan respirasi seluler dasar perubahan dan pergerakan utama karbon. Lalu selanjutnya ada daur nitrogen. Pembentukan materi genetik, protein, dan nutrisi tanaman diperbarui melalui fiksasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Lalu ada daur fosfor. Pembentukan materi genetik dan pembentukan tubuh. Selanjutnya ada gambar dari daur air. Daur air dimulai dari proses evaporasi dan transpirasi. Kemudian uap air yang telah dipanaskan oleh sinar matahari naik ke langit membentuk butiran air yang dinamakan dengan proses kondensasi. Kemudian air dari langit turun yang dinamakan proses presipitasi. Lalu air tuh masuk ke sungai dan air tanah, lalu kembali lagi ke air laut. Lalu ada daur karbon, karena di sini akan terjadi proses timbal balik fotosintesis dan respirasi seluler, maka nanti karbon itu akan dihasilkan di alam yang berasal dari fotosintesis dari tumbuhan mati, lalu karbon tersimpan di dalam fosil. Lalu ada dari makhluk hidup yang bernafas karena kita mengeluarkan CO2 dan dipakai juga untuk fotosintesis. Lalu dari hewan mati itu karbonnya tersimpan juga tadi sama di fosil, lalu dari fosil jadi bahan bakar dan CO2-nya terlepas kembali ke udara. Lalu selanjutnya ada siklus nitrogen. Jadi siklus nitrogen ini terdapat pada proses fiksasi nitrogen oleh bakteri Azotobacter dan Rhizobium. Nah, terdapat beberapa tahapan dalam siklus nitrogen. Pertama ada fiksasi, yaitu proses pengikatan nitrogen dari atmosfer. Lalu ada amonifikasi, serangkaian reaksi enzimatik untuk membentuk amonium. Lalu ada nitrifikasi, oksidasi amonium menjadi nitrat. Lalu selanjutnya ada denitrifikasi, reaksi pengubah kembali senyawa nitrat menjadi gas nitrogen oksida, dan gas amonia oleh aktivitas bakteri. Fosfor berasal dari batuan litosfer. Batuan tersebut akan mengalami erosisi, baik disebabkan oleh air hujan maupun pelapukan oleh lumut. Ketika terkena air hujan, batuan akan mengalami pengikisan, dan beberapa ada yang masuk ke perairan. Sebagian lagi tetap berada di atas tanah. Fosfor dalam air tersebut bisa diserap oleh akar tanaman melalui proses asimilasi. Tanaman akan mengandung fosfor untuk menunjang pertumbuhan dan kehidupannya. Kemudian, tanaman tersebut akan dimakan oleh hewan herbivora atau pemakan tumbuhan dan manusia, sehingga fosfor akan berada di dalam tubuh hewan dan manusia untuk menunjang kehidupannya. Kemudian, fosfor akan kembali dari makhluk hidup dengan cara daun-daun yang terjatuh atau tanaman yang mati akan jatuh ke tanah. Selanjutnya akan diuraikan oleh mikroorganisme dekomposer seperti jamur dan bakteri. Begitu pula dengan hewan yang mati dan kotoran atau feses yang jatuh ke tanah juga akan diuraikan oleh dekomposer.
sehingga dekomposer akan mengandung fosfor. Tanah yang mengandung fosfor yang kemudian akan diserap lagi oleh tanaman dan dimakan oleh hewan. Tetapi ada juga sebagian yang terbawa oleh aliran air menuju badan air atau perairan lagi. Dan terdapat sebagian lagi yang mengendap atau sedimentasi menjadi batuan kembali. Sekian hasil pemaparan dari diskusi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.